Selamat pagi lagi, smart people yang ada di Zoom, di Instagram, maupun yang ada di YouTube. Selamat datang sekali lagi di Morning Topics bersama RHB Sekuritas Indonesia. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan smart people semua yang sudah pada ready untuk menghadapi market hari ini ya. Setelah kemarin nampaknya agak sedikit, market kok mengalami koreksi ya. Tapi sekarang saya yakin smart people sudah pada ready. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga stock pick hari ini. Nah, biar saya tahu apakah benar-benar sudah siap nih smart people untuk menghadapi market hari ini, ketik siap di kolom chat sekarang. Sambil saya share terlebih dahulu mengenai materinya. Jadi smart people, kemarin ya, untuk komoditas, transaksi asing, dan juga sektor, emas mengalami kenaikan sebesar 1,02% ke 3.431 per troy ounce. Ada emas per gramnya yang mengalami kenaikan juga sebesar 0,85% ke 1.797.890 per gram. Ada silver yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,56% ke 39.555. Ada brand ya yang mengalami koreksi ke 0,45% ke 67,9 per barel. Ada gandum yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,09% ke 534 dan ada nikel yang mengalami pertumbuhan juga 0,19% ke 15.492 serta ada CPO yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,92% ke 4.264. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada sekitar 301 saham yang ditutup menguat, ada 539 saham ditutup melemah, dan ada sekitar 259 saham yang ditutup stagnan. Dari transaksi asing ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya ya ada saham Telkom yang waktu Senin juga menjadi rekomendasi ya sebesar 127 miliar ya net buy-nya. Ada BBRI sebesar 100,8 miliar dan ada saham Brand ya sebesar 77,1 miliar. Di sisi lain net sale ya Antam ya sebesar 482,4 miliar dan kemarin kalau kita tahu Antam juga mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Kemudian ada saham BMRI sebesar 291 miliar dan ada saham PANI sebesar 40,1 miliar. Untuk pertumbuhan indeks sektoralnya, satu-satunya sektor yang kemarin hijau ya atau mengalami pertumbuhan yaitu infrastruktur sebesar 1,69% yang disusul dari industrial ya minus atau terkoreksi tipis sebesar 0,01% dan sektor energi sebesar 0,2%. Baik, sekarang kita akan lihat untuk perkembangan indeks global. Kita lihat DJI terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke IHSG. Sebentar, saya lihat. Jadi kemarin DJI atau Dow Jones Index ya masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,4%. Rentang pergerakannya masih sama ya yang seperti yang proyeksi saya berikan hari Senin bahwa kecenderungannya sideways masih ada. Rentang pergerakannya di 44.159 hingga 44.868. Sebelum kita masuk ke IHSG, seperti biasa kita akan intip-intip dulu ya IDR-nya seperti apa. Jadi yang menarik smart people, walaupun sebagian besar kemarin saham mengalami penurunan ya, kalau saya nilai juga ada aksi taking profit ya, karena IHSG kita akan lihat nanti deh. Habis itu, ini rupiah mengalami penguatan kemarin sebesar 0,15% dalam rentang pergerakan yang masih kurang lebih sama di antara 16.253 hingga 16.367 untuk rupiah terhadap dolar itu sendiri. Kita ke IHSG ya. Koreksi IHSG kemarin ya, saya menilai masih ada aksi taking profit. Sebenarnya hari Senin ya, proyeksi saya itu IHSG cenderung mengalami penurunan atau koreksi, tapi nampaknya meleset ya, masih bertahan hijau ya pada hari Senin, kemudian Selasa baru mengalami koreksi. Dan stand saya masih sama untuk hari ini ya, rentang pergerakan IHSG di 7280 hingga 7460 masih potensi cenderung mengalami koreksi, namun sudah terbatas.
Dan ada juga gap ya di area-area 7288 hingga area 7306 ya. Adapun kalau misalnya terjadi koreksi ya terhadap IHSG, hopefully hanya menutup gapnya saja ya, dari di 7288. Setelah itu potensial masih ada ke atas. Kalau secara teknikal ini juga berada di area resistennya pada tanggal 11 Desember 2024. Sebenarnya kalau misalnya hari ini pun kelanjutan terjadi koreksi, ini bisa menjadi kesempatan untuk kita semua people untuk mencari saham-saham yang berpotensi. Nah, kita akan masuk ke pilihan tiga saham hari ini ya. Sebelum itu kita ulas dulu pilihan saham dari Mas Fala kemarin. Ada MBMA, Java, dan Antam. Tadi ada sebagian smart people yang bertanya juga mengenai MBMA. Kita akan bahas ya. Nah, MBMA kemarin ya ditutup terkoreksi hampir 9,5%, tepatnya 9,48% ke level 525. Untuk entry buy-nya dari Mas Wala ini berada di 550, stop loss-nya berada di 510. Jadi selama saham MBMA ini belum menyentuh di bawah 510, bagi smart people yang masih memiliki saham MBMA ya bisa di hold terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara tren jangka menengah ini juga MBMA masih ada potensi upside ya, yang mana trennya masih mengalami kenaikan ya secara mid term untuk saham MBMA. Nextnya untuk Java ya, entry buy-nya ini optimal sekali ya Mas Falah di 16.90 kemarin buy on support. Ini target profit pertamanya di 18.05. Jadi bagi smart people yang sudah entry di area 16.90 ini sedang floating profit ya, walaupun hanya beberapa tick. Dan saham Antam ya, kemarin untuk entry buy-nya di 3130 terkoreksi juga sebesar 7,21% ya, ditutup di level 2960. Level stop loss-nya masih di 2880. Jadi bagi smart people yang memiliki saham Antam, ini bisa di hold terlebih dahulu atau misalnya smart people belum entry ya, bisa entry di area 2940 ya hingga 2980 untuk saham Antam. Dengan catatan saham Antam ini masih ada potensial upside selama berada di atas area 2880. Jadi ketika saham Antam mengalami tekanan jual dan tutup ya, dengan catatan tutup hari ini berada di bawah 2880, saya sarankan mencari saham-saham yang lain terlebih dahulu ya, sambil menunggu saham Antam ini bertahan atau bertengger di area support ya, next support besarnya di area 2500. Untuk pilihan saham hari ini ada BRMS, Unilever, dan juga ADRO. Kita akan bahas BRMS terlebih dahulu. BRMS, kenapa sih kemarin atau hari ini jadi stock pick? Secara penutupan kemarin, saham BRMS ya ditutup sebesar 7,2%. Cukup dalam ya, namun ya secara Fibonacci retracement ini bisa kita manfaatkan ya. Area golden ratio-nya ini di 430, di antara 430 hingga 416 ini bisa saya ambil tengah-tengah ya. Di area 420 ngambil dari resisten atau level support yang sekarang di 27 Mei 2025. Ini bisa dimanfaatkan untuk entry optimalnya ya smart people. Dengan target profit pertama potensialnya di 7,62% pada level 452 dan target profit keduanya di 482. Kenapa saham BRMS masih entry-nya di bawah? Kalau secara teknikal, dengan penutupan yang hampir Marubozu terkoreksi ini, untuk saham BRMS hari ini masih ada potensial ya koreksi yang terbatas ya untuk smart people. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa mengambil saham BRMS di level 438? Bisa. Ya bisa. Namun untuk risikonya ya smart people stop loss-nya bisa dinaikkan ya, bukan di 388, mungkin berada di area 418 hingga 420 untuk level stop loss BRMS kalau misalnya smart people mengambil BRMS di level 438. Yang saya sajikan untuk entry plan ini adalah entry untuk smart people yang memiliki profil risiko konservatif. Jadi buy on support dari saham BRMS. Nextnya Unilever ya, Unilever kemarin masih ditutup positif sebesar 1,29%. Untuk jangka pendeknya ini masih cenderung sideways ya atau flat. Ini bisa dimanfaatkan untuk smart people. Area entry optimalnya di 1550 ya. Dengan potensi upside target pertamanya sekitar 6,45% di 1650 dan target profit keduanya di 1770 dengan potensi upside sekitar 14,19%.
Jangan lupa level stop lossnya di 14.50 ya, smart people untuk Unilever. Nextnya di ADRO atau Alam Tree Resources Indonesia yang kemarin ya mengalami kenaikan cukup signifikan di atas 5%, namun tutupnya masih di bawah 5%. Tapi ya bagi semua people yang sudah floating profit dan sudah merealisasikan sahamnya ADRO ya kita perlu patut bersyukur ya semua people. Dan entry buy-nya bagi semua people yang belum membeli saham ADRO, bila saham ADRO ini mengikuti apa bursanya ya nanti cenderung mengalami koreksi. Ini sama ADRO entry buy-nya di 19.15 ya, dengan potensi upside sekitar 6,5 persenan ya atau 6,27% di 2040 TP1-nya dan TP2-nya di area 2150. Potensial upside-nya sekitar 12,01%. Jangan lupa level stop loss-nya di 1795 atau 1800 ya, smart people. Untuk saham ADRO. Oke, baik kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi smart people yang resah nih ingin mempertanyakan sahamnya bagaimana proyeksinya langsung ditanyakan pada kolom chat. Jangan sungkan-sungkan. Ini yang sudah awal-awal nih Pak Dedi, nih, Pak Dedi, Pak Enik, Pak Usman ini biasanya awal-awal langsung Pak bertanya. Oke, siap Pak Dedi. Pagi Mas Ilham, pagi Pak Dedi, minta tolong review TPIA, SMGR, TOR, dan BBCA. Tadi ada beberapa small people yang juga bertanya mengenai TOR. Kita ke TPIA terlebih dahulu. Nah, TPIA, sudah ya. TPIA, small people, ini saya coba cek menggunakan Fibonacci eksternal dulu ya. Untuk golden rasionya berada di 161,8% di area 9.050. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada support ya, support yang dulunya jadi resisten pada 5 Februari 2025, area entry-nya yang cukup optimal di level-level sekarang ya. 8.725 hingga 8.800. Namun dengan catatan ya, dengan catatan pembukaan hari ini ada indikasi penguatan dari saham TPIA. Untuk target profit pertamanya, ambil yang kecil-kecil saja. Potensial upside sekitar 5, sebentar, sorry. 6,02%. Level stop loss-nya di 8.200. Target profit pertamanya di 9250 ya. Target profit keduanya berada di area 9.700. Potensial upside-nya sekitar 11,17%. Kemudian SMGR yang kemarin saya juga lihat masih mengalami koreksi. Kita kalau secara support ya, secara klasik support and resistance ini di 2340, tapi kita coba Fibonacci eksternalnya ya. Ya, tuh mirip-mirip kan support people 2340 hingga 2310. Area entry yang cukup optimal ya untuk SMGR bagi smart people yang belum memiliki saham SMGR, saya hapus terlebih dahulu Fibonacci-nya. Ini di 2310 hingga 2340 ya, kurang lebih. Di area-area tersebut, smart people bisa eh, mengambil area entry atau mau masuk di saham SMGR. Target profit pertamanya di area 2480 dengan potensi upside yang 6,9%, hampir 7%. Level stop loss-nya ini di 2160 dan target profit keduanya ambil yang pendek-pendek saja di 2650 dengan potensi upside sekitar 13,79%. Next-nya bisa saya lihat TOWR. Oke, TOWR. Nah, TOWR ya, Tower atau sarana menara Nusantara ini kemarin masih mengalami koreksi yang saya bilang ini wajar karena sebelumnya sudah naik signifikan hampir 15% ya smart people. Nextnya bagi yang belum bagaimana? Untuk area entry-nya yang cukup optimal di 625 ini bagi smart people yang memiliki profil risiko moderate ya. Dan target profit pertamanya di 660 ya, level stop loss-nya di 590. Target profit keduanya ambil saja di 700 bulat dengan potensial upside sekitar 12% bulat juga ya, angka bulat. Ya, untuk saham TOWR. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci
retracement ya kurang lebih di 50%-nya 620 hingga 625 ya tipis-tipis ya smart people untuk area entry menggunakan Fibonacci maupun menggunakan classic support dan resisten. Nextnya ini di BBCA. Ini juga biasanya kalau saham terkoreksi pada ngincar saham-saham perbankan. Bagaimana proyeksinya, Mas Ilham? Oke, saham BBCA kemarin masih mengalami koreksi sebesar hampir 0,6% ya di level 8.400. Area entry-nya sebenarnya yang optimal ya di masa-masa sekarang ya. 8.400 atau 8.375 hingga 8.425 itu merupakan area entry yang cukup optimal dengan catatan ya untuk dana-dana asing ya mungkin masih ada kecenderungan keluar ya net outflow tapi mulai menipis dan mulai banyak nih asing yang masuk ya potensialnya kalau misalnya banyak asing yang masuk saham BBCA ini area entry optimal di 8.425 ya atau 8.400 hingga 8.425 dengan potensi upside ya TP pertama di 8.850 sekitar 5% dan TP keduanya di 9.125 sekitar 8,31%. Namun dengan catatan kalaupun saham-saham perbankan hari ini mengalami koreksi lagi bisa tungguin di 8.300. Jadi smart people walaupun beberapa hari lalu atau ya pekan lalu BI cut rate ya dari 5,5 jadi 5,25%. Namun selama ya satu rupiah masih ada di situ-situ aja, kemudian asing masih cenderung keluar itu memang agak sedikit berat ya, secara teknikal ya, smart people sedikit berat untuk saham-saham perbankan mengalami kenaikan. Jadi strateginya adalah kalaupun smart people memiliki trading plan jangka panjang dengan fundamental saham-saham perbankan yang masih bagus ya dari tim riset pun ini bisa dicicil ya sedikit demi sedikit dan di lain sisi smart people bisa tradingkan saham-saham yang memiliki volatilitas cukup tinggi ya smart people. Nextnya selain saham BBCA kita ke Pak Endik ya BBNI tadi BBCA sekarang temannya ke BBNI. Nah, saham BBNI juga kemarin masih mengalami koreksi untuk area entry-nya yang cukup optimal di 3950 hingga 3960 ya. Dengan target profit ya pertamanya yang kecil-kecil saja di 4150. Level stop loss-nya jangan lupa ya smart people di 3750. Target profit keduanya di 4310. Kalau saya melihat ya dengan adanya koreksi seperti ini, saham BBNI pun masih ada kecenderungan adanya potensi koreksi ke bawah. Ditungguin aja di area supportnya di 3960. Nah, sedikit analogi mengenai support dan resisten. Support itu seperti lantai rumah, ya resisten itu seperti atap rumah dan pergerakan saham itu seperti bola. Jadi ketika pergerakan saham atau bola itu menyentuh support, ada potensial akan memantul ke atas lagi pun sebaliknya di area resisten ya, ada potensi ke bawah untuk saham BBNI dan semoga terjawab. Nextnya Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Bisa bahas WIRG Bumi dan BKSL. WIRG WIRG juga ini saham-saham yang cukup menarik dan juga sempat direkomendasikan oleh Mas Falah ya. Kalau kita lihat kemarin saham WIRG mengalami koreksi ya sebesar 1,72%. Pertanyaannya bagi yang ingin masuk bagaimana? Kita menggunakan Fibonacci retracement-nya ini golden ratio-nya. Kadang saya suka kalau menggunakan classic support dan resisten digabungkan Fibonacci retracement itu juga suka ketawa-tawa sendiri karena memang berdasarkan data dari Fibonacci dan juga classic support resisten ini golden ratio dan juga classic bisa digabungkan ya untuk melihat area entry atau area exit kita ya. Untuk area entry WIRG bagi smart people yang belum memiliki saham WIRG ini bisa berada di area 102 ya. Ini target profit pertamanya yang kecil-kecil saja ya. Ini trading plan konservatif ya, smart people. Untuk profit pertamanya di 111 dengan potensi upside sekitar 8,82% dan target profit kedua di 119 ya, potensi upside sekitar 16,67% ya. Untuk WIRG memiliki volatilitas yang cukup tinggi, jadi untuk trading plan-nya bisa disesuaikan dengan trading plan serta profil risiko masing-masing. Selain WRG, Bumi ya. Bumi Resources.
Ini masih bertengger di area trading plan-nya di 119, Mbak Pipal. Ini masih berlaku ya. Untuk area optimalnya di area 119. Jadi ketika saya maupun Mas Fala bilang area 119 gitu. Apakah Smart People harus beli di area tersebut atau bisa membeli di atas atau di bawah? Jawabannya Smart People bisa membeli di atas area atau di bawah area entry-nya. Mungkin bagi Smart People yang prefer risikonya moderate ke atas ya, oh saya mau beli di 120 atau 121 itu juga boleh. Atau yang lebih konservatif, kayaknya saya nunggu di 117 deh. Itu juga boleh gitu semua people. Karena saya maupun Mas Falah hanya memberikan acuan ya dari trading plan suatu emiten. Target profit pertamanya dari saham bumi itu sebesar 5,88% di area 126 dan target profit keduanya di area 134 dengan potensi upside sekitar 12,61%. Untuk saham bumi. Nextnya BKSL. Ini cukup menarik juga BKSL. Kenapa? Ini challenging sih soal BKSL. Yang pertama, BKSL ya kemarin juga masih ditutup positif sebesar 0,87%. Secara trading plan ini hampir hampir ya, hampir di bawah level stop loss-nya di area 108 dan saham BKSL ditutup masih berada di atas moving average 60, maka ada potensi upside ya. Untuk entry buy-nya di area sekarang ya, di area 115 hingga 118 merupakan entry yang cukup positif untuk saham BKSL. Target profit pertamanya di area 128 dengan potensi upside sekitar 8,47% dan target profit kedua sekitar 136 dengan potensi upside sekitar 15,25% untuk saham BKSL. Kemudian Pak Haryanto untuk BRMS ya sudah dijawab dan Bumi sudah dijawab. Kemudian Pak Radinal Salim TOWR dan MBMA pun sudah dijawab. Kemudian Pak Basuki ya bisa bisa tolong evaluasi untuk saham Dewa. Baik kita lihat saham Dewanya. Nah ini kemarin saham Dewa ya kalau untuk trading plan sebenarnya sudah TP2 kita hapus terlebih dahulu. Next ya bagi smart people yang belum nih kita menggunakan Fibonacci retracement-nya area golden ratio-nya kurang lebih di 199 untuk saham Dewa. Nah, dengan catatan ya, bila saham Dewa ini ada indikasi kenaikan di 199. Namun, area lebih konservatifnya ini areanya sedikit di bawah nih smart people. Sebentar. Ya, area 191 untuk entry konservatifnya saya buatkan di 191 saja ya, lebih konservatif. Ini untuk target profit pertamanya kurang lebih di area 202 ya. Dengan stop loss jangan lupa di 178. Kadang kita terlalu hype ya. Untuk target profitnya berapa persen tapi kita lupa menentukan level stop loss. Target profit keduanya di area 218 dengan potensi upside sekitar 14,74%. Next ya Pak Hendy ya, PSAB dan juga Raja kita ke PSAB. Nah, PSAB setelah mengalami kenaikannya beberapa hari terakhir ini langsung mengalami koreksi cukup dalam. Area entry di support ya di 426 sembilan people. Di area tersebut target profit pertamanya kurang lebih sekitar 7,98% di area 460. Jangan lupa level stop loss-nya ya. Sorry, di area 392. Target profit keduanya ya kita ambil resisten sebelumnya di 486. Kemudian kita ke Raja. Raja kita lihat sebentar. Ini karena mungkin sahamnya Raja, jadi kita perlu perlahan-lahan nih. Menunggu kemunculan Raja. Sebentar, kita cek saham Raja. Nah, ini si Raja sudah muncul. Jadi si Raja, maksud saya saham Raja ini kemarin mengalami koreksi sebesar 3,85%. Bagi smart people yang belum memiliki saham Raja ya, ini bisa ditunggu di area supportnya di 2350 ya smart people. Karena secara moving average juga mulai mengalami penurunan dan juga RSI, oh sorry, bukan moving average tapi stokastik mulai adanya dead cross dari RSI ini masih ada potensi downtrend. Dan level target profit pertamanya di 2550 ya smart people. Jangan lupa level stop loss-nya di area 2150. Target profit keduanya ambil terdekat aja di 269.
untuk saham raja. Wah, makin banyak pertanyaan ya. Namun, smart people, waktunya sepertinya belum rezeki. Jadi, sedikit lagi market juga akan buka ya. Smart people, sebagai kesimpulan IHSG hari ini, saya menilai masih ada cenderung potensi koreksi terbatas ya. Stock picks hari ini ada BRMS ya, Unilever dan juga ADRO, semua strateginya buy on support. Ya, smart people, terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan sekarang smart people bisa mulai investasi di RHB Transfer ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis khusus untuk akun baru. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki akun Transfer ID juga bisa menikmati promo margin spesial sebesar 8,88%. Smart people ya, Morning Stock Pick atau MSP diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui, selain trading saham atau investasi saham, smart people bisa juga trading waran terstruktur. Ada call dan juga putnya. Ada update terbaru dari waran terstruktur. Mau tahu update-nya apa? Lihat aja YouTube di RHB Smart ID. Kemarin ya, video Smart Talks dengan saya dan juga narasumbernya Bu Priyana. Ya, selain itu, Smart People juga bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah lagi dalam membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semuanya. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Trade Smart ID, Easy, Quick, Smart.